Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 hoki keberuntungan. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung bertemu dengan ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa melakukan banyak hal sebagai jasa kebajikan yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, ini adalah episode kedua sesudah akhir bulan lalu, bulan April, kita memasuki tahun ketiga sesudah pandemi, yaitu masa kebaktian online untuk Wihara Bodhiwangsa. Bulan lalu kita bicara tentang bunuh diri, ya. Banyak hal-hal yang tergali karena kita punya pakarnya yang memberikan banyak masukan, plus orang-orang yang banyak tanya, itu Pak Adi sebagai kepala sekolah yang punya banyak pengalaman bersama anak. Pada akhir bulan Mei ini kita kembali pakai format talk show dan kita angkat satu topik menarik lainnya, yaitu bullying. Bahasa Indonesianya apa ya Bu Susan? Perundungan, dirundung. Saya kalau kenal kata rundung itu cuman dari zaman dulu, dirundung cinta atau dirundung rindu. Kemalangan, ya. Rindu juga. Rindu, dirundung rindu. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan, perundungan ini banyak diangkat sekarang, apalagi dengan sistemnya kurikulum merdeka. Gitu ya Pak Adi? Iya, betul sekali Bu Lani. Satu di antara yang dikatakan dosa di pendidikan itu yang pertama bullying atau perundungan, yang kedua intoleransi. Jadi radikalisme ini musuh yang harus diwaspadai di dunia pendidikan hari-hari. Makanya kalau di kesempatan kali ini kita bicara tentang bullying, perundungan, ini jadi penting karena saya pikir di pembahasan Dhamma ini, karena kita masuk ke ranah-ranah rumah tangga, saya pikir sedikit banyak nanti orang tua juga ada yang tersentil. Oh, jangan-jangan aku juga merundung di rumah. Bukan jangan-jangan tuh, kalau saya bisa ngomong pasti ya. Ya, tapi menarik kalau kita lihat secara Dhamma, perundungan ini jelas-jelas merupakan hal yang bisa kita kategorikan karma buruk lewat ucapan. Tapi selain itu kalau kita lihat perundungan juga banyak kali anak-anak itu mengalami bullying dari perbuatan fisik. Namun tentu saja kalau kita analisa pucuknya ini, ujungnya atau katakan akarnya itu lewat pikiran. Jadi amat sangat penting bagi kita kembali bagaimana kita berlatih mengendalikan diri. Nah, tentu saja ini hal yang bukan cuman anak-anak, tapi setiap orang. Seperti kata The Buddha, salah satu dari apa yang harus kita latih terus-menerus adalah pengendalian diri, sehingga kita bisa juga mengendalikan pikiran kita, tahu mana yang jelek, mana yang baik, sehingga stop berbuat karma buruk. Hello, buka jalan untuk karma baik. Tentu saja di dunia psikologi banyak hal yang bisa dibicarakan nih, selain dari pengalaman-pengalaman keseharian. Bersama kita tentu saja pecinta Dhamma yang dokter dan punya segudang pengalaman untuk bagaimana menangani klien dan sebagainya. Kita sambut Bu Susan. Gimana Bu? Ya, jadi kalau di psikologi nih Pak, jadi kayak program untuk perundungan itu memang 2. Satu untuk orang yang melakukan perundungan,
dan yang kedua orang yang dirundung gitu. Jadi nggak boleh program itu berat sebelah, hanya untuk orang yang dirundung tanpa kita perlu memberi bekal pada orang yang melakukan perundungan gitu. Nah, mengapa dua hal ini penting? Satu, untuk yang merundung sendiri, bercanda pun itu perlu kita, bukan persoalan memberikan rules, bukan, tapi mengajar orang untuk menghormati orang lain itu penting gitu. Jadi mengajarkan pada perundung untuk menghormati orang lain itu penting. Jadi jangan merundung kan gitu ya. Jadi bukan persoalan konten candaannya aja gitu kalau menurut saya gitu. Tetapi biasanya orang merundung itu tujuannya kan merendahkan. Nah, itu loh yang perlu kita sadarkan. Kalau kita sama-sama udah sohib bestie gitu ya istilahnya, kita tuh saling merundung nggak apa-apa gitu. Misalnya saya ngomong, ini loh makhluk yang paling jelek itu Bulani. Ini kita saling trust gitu. Dan saya tidak bermaksud merendahkan Bulani, tapi ini candaan kita tuh bestie gitu toh. Ini tuh kontennya sama, Bulani jelek gitu. Tapi intensi saya tidak Berbeda. untuk merendahkan. Nah, itu yang perlu kita tekankan pada orang yang merundung. Intinya adalah kamu harus punya empati. Nah, salah satu contoh nih Bu, saya itu punya budaya di keluarga kalau ada orang jatuh gitu atau barangnya jatuh, itu tuh kita mentertawakan. Tapi bukan bermaksud merundung. Ya lucu aja gitu jatuh gitu kan. Syukurin. Ya gitu. Nah, tapi ini tidak etis ketika saya lakukan pada orang lain yang kita tuh nggak punya sejarah kedekatan. Itu kayak kita nggak punya empati, ada orang sengsara Malah diketawain. kita ketawain, dan itu terjadi pada saya Pak. Saya kerjasama sama orang Belanda nih Bu. Di sana itu kan sensitif banget tentang perundungan. Dulu tuh kita belum punya USB ya Pak. Zaman dulu itu kita masih pakai disket. Oh iya. Ya kan? Dia sudah pakai USB Pak, dan dikalungkan gitu loh Bu. Yang zaman sekarang nih kita beli di mana-mana bisa. Nah, waktu dia mau ngalungin ini jatuh. Dan dia dari Belanda, di Indonesia belum ada yang jual USB. Ini harta dia satu-satunya untuk riset. Kalau USB ini jatuh rusak, matilah dia. Gitu kan? Saya itu ketawa. Nah, dia tuh langsung nggak paham gitu. Dia tuh nanya, apa yang kamu ketawakan gitu. Saya bilang, so sorry gitu. Dia bilang, emang di Indonesia hal seperti Kayak ini gitu tuh dianggap lucu. emang lucu. Ini tuh nyawa riset saya gitu. Saya dimarahin Pak. Saya nggak habis pikir, kok saya dimarahin ya. Karena budaya saya itu tertawa itu bukan merundung gitu. Nah, lalu saya refleksi. Ini bukan hanya persoalan beda budaya Bu. Saya belum punya sejarah kedekatan dengan orang itu gitu. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita ajarkan pada anak-anak gitu. Bukan persoalan dikit-dikit juga dianggap merundung, tetapi kita perlu tahu konteks gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada orang yang dirundung itu sebetulnya kita perlu ajarkan, ya kamu tidak perlu sangat gusar dengan apa yang dikatakan orang yang merundungmu. Karena yang menentukan kebahagiaanmu itu bukan apa yang dikatakan orang yang merundungmu gitu. Nah, sehingga orang yang merundung itu dan konten perkataannya itu bisa kamu gunakan untuk mengasah dirimu sendiri, untuk tidak perlu mempercayai apa yang dia katakan tentang dirimu gitu. Ini emang program ini harus berimbang gitu. Ini kalau pendapat saya sih Bulan gitu. Memang sebenarnya kalau kita lihat bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi kalau misalnya ada satu karma buruk dilakukan, saya melakukan karma buruk, itu kan sebenarnya saya yang merugikan diri sendiri. Nah, dalam konten bullying, kalau saya bully Bu Susan, maka sebenarnya terjadi satu karma buruk dilakukan. Jadi benar-benar betul kalau kepala sekolah turun, itu yang diurusin. Bukan cuman kasihan ya ada yang dirundung, tapi sebenarnya lebih kasihan lagi Yang justru merundung. harus yang merundung.
Karena kalau saya merundung Bu Susan itu ngunduh wah ing pakarti. Ada banyak faktor yang membuat Bu Susan dirundung. Misalnya, Ya, kenapa ya, kok ya. kecil? Betul, betul. Dia ngomong kalau Saya ngomong ngunduh panas, juga. Ya, misalnya ya, gitu. ya. Mengunduh kondisi yang ibu punya sehingga Ya, ya. saya merundung. Itu kan cuma buah. Tapi saya nanem ya. Saya nanem ini akan Lebih mengerikan. lebih mengerikan. Maka rasa kasihan, empati yang sebaiknya dilakukan oleh guru katakan BK atau counselor itu bukan mengasihani si yang dirundung, tapi juga harus mengasihani yang merundung karena dia melakukan karma buruk dan pasti akan memetik buahnya. Itu penting sekali karena kalau kita lihat dhamma kan bagaimanapun juga nggak lepas dari apa yang kau tanam itu pula yang kau tuai. Jadi kalau tadi dari yang disampaikan Bu Susan, bekal apa sih yang sebenarnya perlu diberikan ke, kalau tadi kan kita harus nangannya ke dua sisi, perundung dan orang yang dirundung. Tadi sedikit banyak Ibu sudah sampaikan buat yang dirundung, kamu itu jangan, dengan bahasa lain saya simpulkan, jangan terlalu mempercayai omongan orang tentang kamu. Jangan menderita karena itu. Iya. Tapi bisa lebih dalam lagi nggak sih? Apa sih yang harus kita siapkan buat anak-anak kita yang kita lepaskan ke sekolah nanti ke masyarakat, pasti akan menemukan sedikit banyak persoalan yang sama. Kalau umpamanya istilah sekarang, kalau tidak dibekali, ada istilah sekarang sensitif. Jangan-jangan tadi bahwa kamu dianggap sudah bestie, karena ternyata kamu meresponnya berbeda. Itu yang seperti apa yang harus dibekali ke anak? Ya, kalau yang pertama itu menurut saya begini. Kalau kita nggak yakin relasi kita itu sudah terbangun saling percaya, jangan meledek. Dengan maksud bercanda pun itu jangan, kalau kita nih mau merundung ya, jangan bercanda yang seperti itu kalau kita nggak yakin. Ini bagi perundungnya ya. Karena kan sebetulnya apa yang kita lakukan itu bisa melukai orang lain gitu. Nah, ini yang kalau dalam ajaran Dhamma, melukai orang lain itu sudah menanam sesuatu yang buruk gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sadarkan. Kita tuh juga jangan lalu mengatasnamakan khilaf gitu. Kita tuh enak banget, ya, mohon maaf atas segala kekilafan. Nah, kalau dipikir saya setiap detik bisa khilaf gitu, karena khilaf itu mudah dimaafkan. Tetapi kan sejarah saya melakukan perbuatan buruk itu nggak hilang. Histori saya melakukan perbuatan buruk, dimaafkan orang lain, tetap tercatat. Tetap historinya tuh ada gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu disadarkan ke mereka gitu ya, ke anak-anak. Nah, sementara untuk orang yang dirundung itu perlu disadarkan bahwa setiap orang itu punya hak untuk menyukai atau membenci kita. Orang lain boleh benci, suka. Itu hak mereka gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngata. Iya, itu hak orang untuk mau mencaci maki, itu hak dia. Itu pilihan hidup dia gitu. Kita nggak bisa ikut campur atas pilihan hidup orang lain. Orang itu mau berbuat baik, dia pasti akan mendapatkan konsekuensi baik. Ini kalau pakai bahasa psikologi bukan bahasa karma. Kalau dia berbuat buruk, konsekuensinya pasti buruk. Itu biarkan yang nanggung itu dia, itu pilihan hidup. Saya nggak perlu sangat terpengaruh oleh keputusan orang dalam hidupnya. Itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak. Hakku adalah mempertahankan kebaikan dalam diriku. Saya nggak punya kewajiban mengubah orang itu. Kewajibannya adalah saya membuat diriku sejahtera. Itu aja. Substansinya itu gitu. Jadi ketika anak ini sudah diberi pemahaman begitu, diharapkan ketika ngomong, dia mendengarkan omongan orang yang tidak menyenangkan buat dia. Itu pilihan saya untuk merasa tersinggung atau enggak. Pilihanku loh. Bukan orang itu yang membuat saya tersinggung. Tapi saya punya pilihan untuk merasa tersinggung atau enggak.
Nah, kalau merasa tersinggung misalnya, apa yang membuatmu tersinggung gitu kan? Misal, ya kan saya ini pendek, saya ini, lah emangnya kenapa kalau kamu pendek? Saya tuh nggak mau dihina. Loh, emangnya kalau orang lain menghina kamu karena kamu pendek, kamu menghina dirimu sendiri nggak karena kamu pendek? Kalau kamu yakin bahwa pendek itu no Nggak problem untuk hidupmu, artinya kamu mencintai dirimu sendiri apa adanya. Tapi kalau kamu merasa bahwa orang itu menghinamu, berarti kamu pun menolak dirimu sendiri yang pendek. Intinya kan itu. Saya malu dengan kependekan saya. Itu artinya saya pun menghina diriku sendiri loh. Ini saya lihat langsung hubungannya dengan dosa carita. Bahwa orang yang ada syairnya ya, dia menghina saya, selama ada pemikiran-pemikiran macam itu, maka penderitaan akan mengikutinya. Jadi penderitaannya di penjelasan itu ini jelas sekali, yang membuat adalah diri sendiri. Ya karena saya menghina diri saya sendiri sebetulnya, bukan kata-kata orang itu. Seandainya ya Bulani bilang Bu Susan tuh nggak cantik, lalu saya bilang ya nggak apa-apa nggak cantik. Ya dan saya ada masalah. Ya saya dilahirkan seperti ini gitu. Kalau Mbak Bulani hanya tertarik dengan orang cantik, ya itu urusannya Bulani gitu. Dan saya tetap menyayangi diriku sendiri yang dilahirkan menurut Bulani nggak cantik. Bukan menurutku loh ini. Kalau saya ngomongnya nggak gitu Bu Susan. Kalau Bu Susan ngomong sama saya, Bulani itu nggak cantik. Saya ngomongnya gini, siapa bilang aku ini cantik jelita elok rupawan. Lu mau apa? Bisa. Jurus lain saya punya juga. Bu Susan ngomong saya jelek. Aku punya yang lebih jelek. Tak tunjukin. Jadi sebenarnya nggak ada alasan apapun bagi kita untuk percaya pada omongan orang. Kalaupun itu benar, ya nggak apa-apa toh. Gitu. Betul. Kalau yang diomongkan itu jelek, ya kalau saya menganggap itu bisa diperbaiki, ya saya perbaiki tah. Tapi kalau itu tidak bisa diperbaiki, dan itu sering terjadi dalam bullying, itu fisik, Bu. Ya, betul. Lani, misalnya saya nih giginya kayak gini. Kayak cakil. Saya ngomong, aku punya gigi aja sudah beruntung. Jadi nggak ada yang bisa membuat saya tersinggung atau saya nggak bisa dibully. Karena orang bully itu pasti mendapat kebahagiaan melihat respon orang yang dia akan suka. Tapi kalau kita ngomong nggak apa-apa, memangnya terus ngopo gitu. Terus kenapa kalau aku seperti cakil wajahku, hatiku Krishna misalnya gitu. Kamu wajahmu memang Arjuna, tapi hatimu busuk seperti misalnya dalam pewayangan Dorna, nah, misalnya begitu. Jadi menurut saya amat penting bagi kita untuk mengajar pada anak bahwa ada dua hal yang memang demikian ya. Misalnya aja nama rupa. Kalau rupa saya seperti ini, mau dikatain apapun juga, lah ya biar gendut. Aku punya yang lebih gendut, tak tunjukin. Apa? Pendek, aku punya yang lebih pendek. Hitam, ada itu yang hitam. Jadi nggak bisa tersentuh, dan dengan cara seperti itu, maka orang kehilangan kegembiraan membuli saya kan, ibaratnya seperti itu. Nggak ada reward gitu. Nggak Jadi ada kita reward. nggak memberi reinforcement untuk orang yang membuli juga gitu. Tidak memberi. Itu salah satu strategi ya untuk anak yang dibully. Jangan membiarkan orang itu mendapatkan penguatan atas perbuatannya, karena dia akan mengulangi gitu. Nah ini yang menurut saya penting juga untuk diajarkan ke anak gitu, karena biasanya respon kita itu memperkuat orang lain untuk melakukan kaliber yang lebih tinggi gitu. Nah salah satu contoh nih, ada yang anak tuh kecil pendek gitu kan. Nah kebetulan dia itu di casting oleh gurunya untuk jadi raja kerdil gitu. Jadi kan ada raja-raja gitu. Nah, dia yang paling cocok soalnya pendek. Nah, itu tersinggung gitu kan, nangis gitu. Nah, yang perlu kita kuatkan adalah, loh, emangnya kerdil itu jelek? Kalau nggak ada kamu, gimana drama ini bisa terjadi? Gitu. Artinya setiap orang itu punya peran tersendiri.
Itu pun kalau orang itu sengaja memberikan kamu peran untuk menghina, tunjukkan aktingmu harus bagus. Sehingga dia Lalu orang akan melihat aktingmu, bukan kamu itu secara fisik itu kerdil. Nah ini yang harus kita kuatkan. Jadi gini, kita juga jangan mengatakan orang itu tidak bermaksud. Mungkin bermaksud, iya, tapi yuk nggak apa-apa. Kamu biarin. tunjukkan punya quality tertentu sehingga orang itu nggak jadi mengejekmu. Yang dulunya kamu mau dijadikan korban, sekarang malah jadi superstar gitu. Yang bersinar gitu. Lalu orang akan melupakan bahwa kamu itu pendek secara fisik gitu, yang nggak sesuai dengan ukuran orang. Nah, kita harus menguatkan seperti itu supaya dia itu punya kepercayaan diri bahwa meskipun saya diejek, saya harus punya sesuatu yang saya tunjukkan bahwa saya itu tidak layak untuk diejek gitu. Nah, biasanya orang yang dirundung itu semakin menunjukkan saya layak untuk kamu rundung itu loh. Persoalannya itu, Pak. Dan itu secara umum dijadikan satu prinsip untuk kita ini ngurusin yang dirundung. Kita mengasihani yang dirundung. Tok. Gitu. Padahal ini orang sebenarnya perlu diangkat kan gitu. Kan kita biasanya kan cuma yang merundung toh. Yang merundung yang salah, yang di nek-nek, yang dibelai-belai kan yang dirundung. Padahal sebenarnya apa ya benar gitu. Karena kedua-duanya ini melakukan karma buruk. Yang satu merundung ini dia jelas-jelas melakukan karma buruk, tapi yang dirundung ini dia mengambil buah karma buruk plus dia melakukan karma buruk baru, yaitu bersedih hati, merasa tersinggung. Ini kan karma buruk lewat pikiran. Dulu sebelum saya kenal Dhamma itu saya bangga banget loh Bu, kalau saya sedih itu saya rasanya sensitif. Saya ini orang yang perasa, halus budi bahasa. Ternyata salah. Ya karena di budaya kita itu orang yang sedih, menelan penderitaan itu dianggap matang, Bu. Ini problemnya tuh di situ gitu. Maka menelan penderitaan itu matang. Misalnya gimana Bu? Jadi kayak nerimo gitu. Bukan nerimo ya, tapi istilahnya tuh Banyak kalau bahasa Jawa ngelek, dilek gitu. Jadi seorang ibu misalnya yang punya suami tidak bertanggung jawab, punya anak yang tidak bertanggung jawab, ibu yang baik dan matang itu adalah menelan semua penderitaan itu dan dia jadi hero. Nah itu budaya Bu. Nah maka kan ada juga orang yang membiarkan lingkungannya itu tetap berbuat buruk karena dia menelan penderitaan untuk merasa menjadi hero. Acting like an angel gitu, yang menurut saya salah gitu. Angel itu nggak selalu menelan penderitaan gitu. Bahkan angel itu ya harus menunjukkan ke orang lain apa yang salah pada gitu. Jadi angel bagi kita tuh yang lemah lembut, berkorban, heroik gitu. Ini kalau di ya sindrom hero itu gitu. Itu nggak baik juga karena satu membuat diri kita tidak berkembang. Lalu membuat orang lain tidak ngerti salahnya tuh di mana gitu. Kalau di psikologi gitu, kalau dalam Dhamma mungkin berarti saya memupuk orang itu untuk semakin melakukan karma buruk gitu loh. Itu berarti kan saya ikut andil menjerumuskan orang untuk masuk ke jurang yang lebih dalam gitu. Nah, lalu hal yang kedua yang mau saya sampaikan Pak Adi bahwa untuk orang yang merundung, selain mengajarkan bahwa kita itu harus respect pada orang lain, meskipun itu dalam hal bercanda gitu ya. Kita perlu ajarkan ke orang yang merundung bahwa orang itu merundung dan merendahkan orang lain karena kamu ingin merasa dirimu lebih tinggi dari orang lain. Artinya, tanpa itu berarti kamu kan juga merasa rendah diri toh sebetulnya. Nah itu yang harus kita ulik supaya dia itu oh iya ya berarti saya tuh inferior. Kenapa saya itu menghargai diriku sendiri harus lewat cara merendahkan orang lain. Dan itu nggak keren. Nggak keren itu sama aja. nggak keren.
kamu juga Kamu tuh malah lebih lemah dari Betul. orang yang kamu rundung karena kamu butuh menunjukkan dirimu dengan menjatuhkan orang gitu. Nah ini selain respect itu harus ditunjukkan kamu tuh berarti rendah diri banget gitu. Kosong, sebenarnya kosong. Kosong. Dalam usaha mengisi ini, dia mengisi dengan cara yang salah. Betul. Jadi saya lihat pemahaman tentang karma dan buah karma ini jadi penting juga ketika mengajarkan anak-anak tentang perundungan. Saya tadi melihat kalau kamu mendapatkan perlakuan yang tidak enak, itu direfleksi di tingkat tertentu. Anak-anak kalau sudah cukup dewasa dia harus bisa melihat, ini jangan-jangan memang aku sedang mengunduh buah karma buruk. Saya jadi ingat cerita kisah yang Arya Monggalana, Anggulimala di masa hidup kan menyakiti banyak orang itu untuk mengumpulkan jari, dan pada akhirnya dia dengan kesadaran penuh menerima buah karmanya ketika dia juga harus Dilemparin batu. Kan kalau kita bilang itu dibully habis-habisan itu, tapi kan dia terima bahwa ini memang sesuatu yang jadi bagian yang harus saya alami karena perbuatan saya. Ini saya pikir anak-anak harus dipahami juga tentang dibuat paham juga tentang ini ya, buah karma itu. Sebenarnya kan mengalami sesuatu itu kan bisa direspon dengan berbagai macam kan. Dan ini penting sekali kalau dikatakan tentang karma, bahwa misalnya saja orang yang ngelek atau yang menelan penderitaan itu bisa menelan penderitaan dengan gagah gitu, itulah kanti parami gunanya. Kanti parami itu dalam waktu saya mulai nerjemahin itu saya heran banget, karena itu kanti parami diterjemahkan dengan long suffering. Jadi orang yang sudah menderita lama itu berarti dia kanti parami. Menyempurnakan kanti paraminya. Tetapi itu kan bukan orang yang bukan. Itu benar-benar orang yang nyadari bahwa aku mengangkat tingkat spiritualku sehingga aku jadi orang yang ulet, tidak mudah patah, daya tahan tinggi dan sebagainya. Jadi walaupun dalam keadaan menderita. Jadi keadaan menderita itu dia gunakan untuk meningkatkan daya tahannya dia. Lain dengan orang yang tadi yang dikatakan simptom hero itu ada apanya. Betul. Aku mau jadi hero. Jadi kamu harus jelek ya supaya aku tetap baik. Kalau yang lain baik, aku tidak ada artinya. Itu kan karma buruk. Tapi kalau yang namanya kanti parami, sama-sama menderita, sama-sama nelan, tapi yang diangkat itu jadi berbeda. Yang satu ini keluhuran, yang satu ini daya tahan dan sebagainya. Yang satu ini sebenarnya dia cari perhatian, dia cari self worth, ada harganya diri, sehingga melalui hero gitu. Yang jadi hero, dianggap hebat banget. Padahal sebenarnya penderitaannya dia banyak banget, cuman dia halo, ini loh orang baik. Dan biasanya orang yang punya sindrom ini Pak Adi, kalau konseling ya, family counseling, dia sendiri sulit mengubah karena kalau orang lain itu baik, saya jadi nggak berarti. Iya makanya. Gitu. Tetap ada egonya, betul, atanya. Jadi saya bukan hero lagi dong kalau yang lain berubah, gitu loh Pak. Jadi dia pertahankan. Betul, situasi patologis itu dipertahankan supaya saya punya makna. Betul. Nah itu bedanya dengan yang kanti parami, beda banget. Maka kan sebetulnya saya melakukan karma buruk selain untuk diri saya sendiri, membuat orang itu tuh berbuat buruk gitu loh. Karena saya menyuapi. Betul. Gitu loh. Nah, yang menarik lagi Ibu, tadi Ibu sudah menyebutkan hal yang penting menurut saya jadi dasar bagaimana kita membangun relasi dengan pihak lain supaya tidak terjadi bullying. Tadi respect, menghormati. Ini jadi penting karena kalau di institusi itu masuk di dalam proses belajar. Ini saya mau bawa ini ke ranah keluarga. Ini kayaknya bentuk respect-nya ini
bisa bentuknya bisa macam-macam. Seperti yang Ibu tadi katakan, ini karena kedekatan bisa jadi respect-nya bukan itu. Kalau saya masuk satu keluarga, kok kayak gini ya anak sama bapak ya? Anaknya kok kayak gini, bapaknya oke-oke aja, bapaknya sama anak. Ini Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Respect yang punya nilai universal yang memang Sebaiknya dikembangkan. Dikembangkan. Gitu di dalam keluarga. Ya, kalau intinya gini sih, sebercanda-bercandanya di dalam keluarga gitu. Keluarga itu harus tetap meletakkan dasar kita harus menghormati orang yang lebih tua. Itu gitu. Jadi sama-sama bercanda tapi nggak boleh kebablasan juga dengan tidak respect pada senioritas. Itu yang perlu kita terapkan. Mengapa? Karena kalau ini jadi kebiasaan, dia di tempat lain itu juga nggak akan menghormati orang yang lebih senior. Itu satu. Yang kedua, yang senior pun kalau bercanda itu nggak boleh eksploitasi yang junior. Karena ini juga akan bikin dia itu kalau di tempat lain itu akan mengeksploitasi juniornya gitu. Nah artinya bercanda itu tetap ada rambunya gitu. Jadi kayak misalnya sih kalau saya ini sama orang tua gitu ya. Misalnya kita mau bully bapak gitu. Kan kita bisa ngomong gini, kok saya ini nggak cantik ya? Kayaknya turunan bapak. Itu it's okay. Karena saya nggak kurang ajar gitu. Tapi kalau saya misalnya panggil bapak saya dengan dul itu tuh lebih nggak sopan gitu maksud saya. Paijo misalnya. Ini bisa keterusan. Saya bisa bercanda dengan guru itu manggilnya dul, paijo, dol. Menurut saya kalau dengan selevel itu it's okay gitu. Artinya saya tetap harus menghormati gitu. Sebutan itu penting juga untuk kita perhatikan gitu. Menyebut orang gitu. Kayak misalnya kita bilang babi ke Pak Adi. Ini nggak sopan ya menurut saya. Karena Pak Adi itu kan bukan babi gitu. Nah, tetapi kalau saya cuman bercanda misalnya, Pak Adi kalau senyum kami sembunyi, Pak Adi nggak tahu ya. Karena Pak Adi kalau senyum kan matanya nutup. Nah itu tuh it's okay gitu. Artinya itu tuh nggak bikin semacam sebutan-sebutan atau julukan-julukan yang merendahkan gitu. Nah ini yang perlu kita jaga gitu. Meskipun sudah saling trust gitu, kita jangan bikin candaan yang bikin orang itu punya julukan-julukan yang itu sifatnya tuh tidak menghormati. Meskipun ini satu lingkungan yang saling percaya gitu. Nah contoh tuh kalau di satu sekolah tuh ada memang guru dan murid itu bebas. Nah itu kan memang ada salah satu guru yang giginya itu agak kayak tongos gitu. Tongosnya itu bukan tongos biasa Bu. Memang kalau kita lihat komik Mickey Mouse itu ada yang namanya Goofy kan. Ya itu kan kayak Goofy gitu. Nah sehingga panggilnya Goofy dan itu guru. Nah menurut saya kalau ini nggak sopan. Nah, gurunya? Oh nggak apa-apa. Oh tahu karena itu lingkungan yang saling trust. Dan gurunya oke. Oke, tapi ini kan nggak benar. Maksudnya harus. Iya artinya sama kayak di Amerika panggil nama orang tua ayah kandung kadang-kadang pakai nama gitu. Kalau nama nggak apa-apa, asal itu bukan untuk candaan loh Pak. Ini kan penghinaan. Kalau nama nggak apa-apa. Maksudnya budaya yang dikembangkan itu kan panggil memang memanggil bukan untuk candaan gitu loh. Cuman saya kalau lihat bandingnya antara kebudayaan timur dan barat itu amat sangat nyolok ya perbedaannya. Misalnya saya bisa pulang dari pergi karena saya umurnya udah 16, sampai di rumah saya ngomong sama mama saya, Mom, dari sejak sekarang aku akan panggil, I'm going to call you Mary. Terjadi. Itu di sana, oke. Kalau di sini kan dianggap kurang ajar. Dan menurut saya sopan santun yang ada di dunia timur ini jauh lebih besar manfaatnya untuk mengembangkan itu tadi, respect dan sebagainya. Makanya Sang Buddha kan mengatakan menghormat yang lebih tua. Maka yang pantas dihormati. Ya, bila kita menghormat yang lebih tua maka 4 hal akan berkembang, yaitu apa? Ayu wano sukang bang, umur panjang. Umur panjang.
Ayu Wano, Paras Bagus, Sukang Sukang kebahagiaan, kebahagiaan, Balang kesehatan kekuatan. kekuatan. Jadi ini menarik, dalam Dhamma itu Sang Buddha menekankan kalau kita ini menghormat yang lebih tua, kita akan dapat 4 itu. Umur panjang, paras bagus, kebahagiaan, dan kekuatan. Nah, ini Barat nggak punya kebudayaan Barat. Nilainya beda karena mereka lebih pegang egaliter, kesamaan. Ya, Kita sama-sama. ini kalau cuman panggil nama tapi bukan name calling itu beda, Pak. Kalau di Julukan. Iya, kalau di apa namanya di perundungan itu kan salah satu poinnya itu name calling gitu. Saya panggil Pak Adi nama orang tuanya gitu. Itu kurang ajar banget gitu. Karena saya melecehkan orang tua Pak Adi. Tapi kalau saya memang memanggil orang tua saya dengan nama, itu kan tidak punya name calling gitu. Sebetulnya saya nggak sedang menjulukin apapun. Tapi saya memang egaliter gitu. Itu bukan candaan sih gitu. Nah, candaan itu kalau sehari-hari saya sebetulnya masih manggil mama, tapi saat bercanda saya name calling. Nah, itu Pak. Itu yang menurut saya kita harus bisa bedakan itu gitu. Nah, anak-anak harus tahu gitu, dan orang tua juga nggak boleh name calling anaknya kan. Sebetulnya itu sih. Tapi kan sebenarnya bullying itu pun terjadi di dalam ranah keluarga toh. Ya. Makanya orang tua kalau misalnya aja komplain terhadap sekolahan yang bullying diangkat sebagai satu yang besar-besar. Kalau saya itu kadang-kadang ngekek. Emangnya dia nggak pernah bully anaknya sendiri. Dan saya mau berbagi satu ini kasus, saya pikir ini jadi semacam budaya ada di sekelompok keluarga yang memegang kepercayaan seperti ini. Anak itu nggak boleh dipuji cantik. Kalau perlu ada julukan yang memang dipasang ke dia, dan itu kode panggilan buat anak itu, supaya dia kuat, bekal buat dia di masyarakat. Dibully nggak apa-apa. Gitu dong. Karena udah terbiasa. Sampai disiapkan seperti itu. Jadi kamu nggak, bukannya halo manis. Kadang-kadang suami sama istri ngomong, itu siapa ya, dikasih kode nama anaknya. Anaknya sih ngerti kalau itu sedang membicarakan tentang dia. Dan itu kadang julukannya itu kalau kita yang tidak paham, makanya tadi pikir di keluarga itu semacam apa sih respect-nya? Tadi unsur kedekatan, unsur trust. Ternyata terjadi yang begitu. Sengaja diciptakan. Kalau sih menurut saya juga dua-duanya nggak baik ya. Sapaan terlalu manis-manis itu juga nggak baik menurut saya. Karena bikin orang itu lemah. Tapi terlena. Juga bikin julukan itu menurut saya nggak baik juga gitu. Karena sebetulnya kita tidak sedang menyiapkan orang itu untuk tahan. Kita menyiapkan orang itu menjadi perundung. Itu problemnya. Malah menyiapkan jadi dia kuat tapi gitu. Merundung. Dia akan begitukan orang lain. Iya. Di keluarga aku biasa kok begini ya. Dan saya memang harus kuat seperti itu. Maka ini bukan dia siap untuk dirundung, Pak. Dia siap merundung. Betul. Jadi program itu malah menyiapkan jadi perundung gitu. Kita perlu hati-hati. Tapi saya nggak setuju juga manis-manis kok, Pak. Saya juga agak gimana kalau manis gitu. Nggak selalu manis kok anak kita gitu loh. Itu lebay. Lalu bikin anak itu selalu merasa manis. Betul. Kalau ada orang mengkritik saya, nggak bisa disenggol kayak istilahnya. Itu kalau di psikologi nanti core belief-nya itu ya. Kalau kita mau pinjam istilahnya si Alice itu I'm a good girl or I'm a good boy. Jadi saya harus menjadi a good girl or a good boy. Begitu ada kritikan, saya udah nggak manis lagi. Hancurlah saya. Nggak dirundung pun dia merasa dirundung. Karena lepas dari I'm a good girl atau I'm a good boy, jadi I'm not udah langsung biar. I'm nothing, langsung nothing loh Pak. Hancur ya. Jadi penting sekali ya pengasuhan yang benar itu di dalam keluarga. Apakah sekarang ini boleh saya katakan pola asuh itu udah kebanyakan salah kaprah ya. Karena kalau dilihat kan sekarang psikolog kan laris keras. Karena banyak orang yang sakit jiwa, ibaratnya gitu. Banyak orang yang depresi, banyak orang yang mau bunuh diri dan sebagainya. Kalau zaman dulu tuh rasanya kan orang tuh ya harus kuat lah. Orang udah kuat tuh ya aneh gitu. Nggak butuh psikolog kan. Karena gimana, gini,
kalau zaman dulu memang hidup itu nggak semudah sekarang, Bu. Hidup itu kan nggak one click away ya. Kita mau cari referensi aja, saya harus ke UI beneran. Naik kereta api, nggak punya duit ya naik bus yang paling murah gitu kan. Sekarang kan saya bisa di internet, bahkan itu bisa saya copy paste untuk contek gitu. Nah ini beda perkara. Artinya sekarang saya oleh lingkungan tidak dipaksa untuk berjuang. Nah kalau keluarga tidak ngajari berjuang, ya lembek gitu. Betul. Mentalnya tuh lembek. Jadi intinya sekarang ini terjadinya kelembekan ini karena secara keluarga tidak ada ajaran untuk berjuang. Dan ini yang perlu diperhatikan dalam sekolah yang kita bina, bahwa anak-anak harus diajari berjuang dan tidak ada cerita lain dah. Gitu toh ya Bu ya. Betul. Jadi kalau enggak itu akhirnya ya mau jadi apa bangsa Dan ini? emang berat Bu jadi orang tua yang ngajarkan anak berjuang. Karena anak itu melihat yang lain enggak. mama papahnya orang lain nggak kejam. Kejam loh. Kita itu dianggap kejam gitu. Itu tantangan gitu. Nah, kita harus berani menunjukkan ke anak ini bukan kejam. Bedanya saya mengajak kamu berjuang dengan kekejaman itu apa, itu perlu ditunjukkan. Gitu. Ini orang tua kadang nggak tahan. Begitu diomongin kejam langsung berubah gitu. Nah, Tidak suka dibandingkan juga. ya gitu. Nah, ini tantangan memang karena anak-anak itu merasa yang lain itu bahkan lebih miskin misalnya dari orang tua saya, tetapi fasilitas itu ada. Sementara orang tua saya bisa beli apapun Kok enggak mau? kok nggak mau. Itu pelit gitu. Nah, tantangan yang lain saya juga harus menunjukkan mari berjuang bersama. Itu yang orang tua Sering nggak mau. nggak mau. Contoh ya, Ya. anaknya nggak boleh pakai HP. Ya saya tunjukkan saya main HP itu untuk fungsional. Dan saya nggak perlu beli HP yang keren-keren gitu. Karena anak saya juga saya didik untuk fungsional gitu. Tapi kan orang tua itu yang bikin anaknya jengkel, orang tuanya itu HP-nya keren, selfie-selfian, macam-macam, anaknya nggak boleh dengan alasan mendidik. Nah ini anak nggak terima. Artinya kalau orang tua takut saya itu addiction, kenapa orang tua saya addiction? Ini nggak masuk di akal Sebenarnya mereka hal-hal gitu. seperti gitu tuh bisa nggak toh Bu dianggap sebagai bullying. Orang tua yang hidupnya mewah-mewah tapi anaknya diajari menderita dengan alasan Ya, sederhana lah hidupmu. Ini apa enggak sebenarnya juga salah satu bentuk nggak respect bully. ya. Artinya saya nggak respect ke anak saya juga dan saya nggak punya empati. Artinya saya tidak berjuang bersama. Dan anak itu merasa memang ini kayak bullying gitu. Kayak Aku diseksa oleh Ya, orang tua. kayak power distance gitu. Kamu punya power, kamu punya resource, saya nggak punya. Nah nanti kalau anaknya secerdas anakku yang kecil, dia kan gini, tunggu tanggal mainnya. Saya pernah diomongin gitu. Kalau mama sudah pakai tongkat, tinggal tak giniin tongkatnya jatuh loh. Itu umur 3 tahun Bu. Gara-gara saya itu membuat aturan ketat, dia bilang, mama punya power, itu umur 3 tahun loh Bu. Mama punya kuasa, mama punya duit. Tunggu ya Mas, saya bisa cari duit sendiri. Padahal saya ngajarinya aja nyontoni loh. Kalau mereka naik sepeda, saya aja motornya yang itu tuh Bu, etek-etek jelek. Saya tuh naik mobil kan barusan Bu. Setelah anak saya gede semua. Selama ini kan Bulani lihat sendiri saya kehujanan. Itu bukan karena saya pelit. Karena saya mau tunjukkan saya bisa beli mobil aja gitu. Saya Saya tetap pakai tetap motor. pakai motor karena saya pingin kamu itu hidup. Belajar. Itu saya kasih contoh aja. Anak saya itu bisa ngomong gitu. Apalagi Apa enggak? kalau saya tidak memberi contoh, itu perasaan dibully akan sangat besar gitu. Nah itu waktu itu anakku saya luruskan Bu. Kamu bisa bilang saya main kuasa jika saya berfoya-foya, kamu nggak boleh. Coba lihat apa yang mamah punya. Gitu. Coba lihat apa yang mamah lakukan. Diem dia gitu. Nah, ya kan? Nah, itu loh. Apalagi kalau kita foya-foya, dia nggak boleh. Pasti merasa dibully.
Nah kalau anaknya nggak cerdas aman Bu. Iya. Tidak tahun udah punya rencana dendam loh Bu. Ini kan harus diluruskan Iya. gitu. Nah orang tua jangan marah kalau dia komen gitu. Tunjukkan aja apa yang dia maksud, saya nggak empati gitu kan. Apa yang dia maksud, saya main kuasa gitu. Itu harus ditunjukkan gitu. Ya emang berdebat sama anak itu nggak menyenangkan. Tapi itu bagian dari proses gitu. Nah ini saya juga kaget loh Bu. Besok kalau tua, anak ini kok dendam ya, pinter tapi rencana buruk ini harus diluruskan gitu. Anak saya yang paling cerdas tuh yang itu kecil. Jadi ini yang perlu diluruskan karena dia bisa jadi perundung, potensial jadi perundung karena dia bukan tipikal orang yang lemah gitu kan. Nah sehingga saya perlu waspada gitu. Beda dengan anak saya yang lain. Anak saya yang lain itu tipikal korban. Nah yang ini harus saya kuatkan gitu. Yang ini harus saya rem. Jangan, karena beda ya. Orang yang punya potensi menjadi perundung, yang akan dia contoh itu model-model perundungan. Tapi orang yang memang dia cenderung menjadi korban, yang dia ambil itu contoh-contoh sakit hati. Nah ini sebagai guru dan sebagai orang tua kita harus peka terhadap ini, dua-duanya harus kita luruskan gitu. Nah itu Bu, jadi saya setuju Bu Lani, bisa juga menjadi perundungan orang tua kalau orang tua itu melakukan hal yang dilarang dilakukan oleh anaknya. Bagi anak itu satu perundungan. Betul. Terus Bu Susan, yang menarik dari membudayakan sikap hormat, tadi kata-kata yang muncul empati, ini bagaimana sih trik atau tips dari Bu Susan untuk ngajarin anak empati? Empati itu kan artinya kemampuan untuk bisa betul-betul menempatkan diri Karuna. pada posisi orang itu. Ini yang jadi menarik, ini bisa nggak sih diajarkan? Saya Seperti kira apa? ya itu bisa, tapi caranya itu macam-macam, tergantung potensi anak gitu ya. Anak saya yang pinter tadi itu bawaannya punya guilty feeling yang besar. Artinya dia punya modal suara hati. Ya, dia punya modal untuk perspektif taking. Dia punya modal untuk bisa merasakan penderitaan orang. Nah, sehingga untuk ngajarkan ke anak saya yang pinter ini tadi, tapi ya juga punya rencana karma buruk itu lebih gampang. Jadi saya tinggal gini aja, kalau ngomong ke dia, misalnya dia mau minta apa gitu ya, saya tinggal bilang ini, oke, kalau kamu mau minta itu gitu, menurutmu sendiri, Mamah bisa lakukan dan bisa penuhi enggak? Ajak diskusi, dia ngerti sendiri gitu. Di beberapa kesempatan, tanpa saya ngomong, proposalnya itu cukup jelas Bu. Mam, misal nih, dia kan bilang dulu nggak mau sekolah di SMP A, tapi dipaksa, menurut dia, dipaksa nggak ditanya, dimasukkan ke SMP A. Saya ya heran, anak saya yang dulu itu mau tak masukkan SD manapun, ya, SMP, nerima. Kok dia bisa merasa nggak dibully ini? Nggak diberi kebebasan berpendapat. Itu yang kecil. Oke. Terus yang SMA dia nggak mau tak pindahkan ke sekolah lain. Saya tuh merasa kamu mungkin sekolah di tempat lain juga nggak kalah bagusnya dengan sekolahmu yang sekarang. Karena saya merasa sekolah yang sekarang ini terlalu mahal, tetapi fasilitas yang diberikan itu mungkin tidak sesuai dengan harga. Kenapa kita nggak cari sekolah yang tidak terlalu mahal, tapi fasilitasnya tuh oke gitu? Apa yang dia katakan? SMP saya tidak diberi kebebasan. Kalau Mama memaksa saya sekolah di tempat lain, kalau saya itu nanti tidak termotivasi, Mamah tidak boleh menuntut saya. Sekarang saya berjanji untuk benar-benar bersungguh-sungguh di sekolah pilihan saya. Begitu Mamah lihat saya tidak bersungguh-sungguh, boleh pindahkan saya. Nah, itu artinya Bu, dia sudah punya proposal, saya mau bertanggung jawab gitu. Dan itu dilakukan betul Bu. Dia bertanggung jawab,
cari les sendiri, ikut olimpiade sendiri, usaha sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang tidak mau merugikan saya, itu belajar sendiri yang menurut saya kalau itu dibimbing dengan lebih baik, dengan saya mengeluarkan uang, itu hasilnya lebih bagus. Tapi dia itu tahu diri untuk tidak menambah beban uang ke saya gitu. Kecuali saya tawarin. Nah, lalu kan saya tawarin juga, kamu mau nggak tak carikan pembimbing gitu, mamah bayarin tuh nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi dia tuh udah kayak punya apa ya Pak? Tahu diri, tidak ingin merepotkan karena ini konsekuensi dari pilihan gitu. Nah, ini artinya ngajarin anak yang sudah punya potensi empati ini nggak usah banyak omong. Sekali dua kali dia punya gitu. Nah, anak saya yang lain itu nuraninya nggak gitu jalan. Contoh nih, nonton film Lion King gitu ya. Adegannya itu adalah papahnya itu terjatuh, terjungkal-jungkal lalu mati. Dia ketawa. Saya heran, ini kan menyedihkan. Nah, ini tuh harus diajak diskusi. Apa yang kamu lihat dari film itu? Gitu. Kenapa kamu nggak sedih? Lucu gerakannya. Wah, ini harus diluruskan. Kamu jangan lihat gerakan koprol-koprolnya itu. Ini ceritanya apa? Nah, ini harus diulang-ulang loh, Pak. Diulang-ulang sampai mungkin dia SMA. Jadi saya damping itu sejak umur 3 tahun. Begitu dia melakukan hal yang respon yang tidak selayaknya, ini harus di-debrief, Pak. Dan dia itu emang responnya tuh nggak selayaknya. Yang dia lihat itu lucunya. Ada orang jatuh yang dia lihat lucunya. Nah, itu harus diarahkan. Dia jatuh, gerakannya lucu. Tapi esensi orang jatuh tuh sebetulnya apa yang perlu ini. Nah, ini sulit saya ngajari dia. Tapi berhasil pelan-pelan. Artinya gini, berhasilnya itu nggak seberhasil saya ngajari anak saya yang lain itu gitu. Karena anak saya yang lain itu sudah jalan gitu kan. Nah, ini menurut saya orang tua harus telaten karena kita perlu melihat perbedaan. Nah, lalu juga justru anak yang kurang peka ini itu lebih sering disuruh bantu orang. Supaya dia bisa ngerasain bantu orang itu seperti apa gitu. Nah, ini yang sering saya libatkan itu malah anak yang kurang empati. Yang sering saya suruh-suruh. Makanya dia tuh kadang gini, mamah tuh nggak adil. Yang disuruh-suruh saya gitu. Terus sini duduk bareng. Kalau saya nggak adil itu adalah anak yang sudah punya empati, saya suruh terus dia baik. Kamu tak biarkan kamu masuk jurang, itu artinya saya itu nggak adil. Keadilan itu artinya saya memperlakukan setiap orang secara berbeda. Nah, ini berat Pak, memang untuk anak yang kurang peka. Kita harus telaten gitu. Maka di sekolah mengajarkan menolong orang, bikin program menolong orang lain, itu menurut saya penting ya gitu. Orang yang sudah punya sensitivitas semakin subur, orang yang nggak punya sensitivitas dipaksa untuk kenapa toh kok saya harus nolong gitu. Nah, ini terjadi juga ke anak saya. Lama-lama dia juga punya punya rasa sungkan terhadap orang tuanya. Seperti anak saya yang tadi, tapi gini loh Pak, anak saya yang tadi itu TK pun sudah punya rasa sungkan. Ini mahasiswa baru mulai. Ya, jadi memang Brahma Wihara itu penting sekali, bahwa meningkatkan meta, cinta kasih, supaya nggak menertawakan Lion King yang jatuh. Itu kan berarti dia nggak punya meta, nggak punya karuna, welas asih, punya rasa iba, gitu kan. Itu memang itu saya anggap dia tuh sangat beruntung punya orang tua yang meluruskan itu, sehingga menimbulkan meta karuna. Karena itu kan sebenarnya kondisi alam Brahma ya. Kalau tidak dianggap penting, ya hancur bener. Dan ini emang orang tua harus peka loh, kok dia ketawa gitu, saya harus tahu apa yang diketawain gitu. Orang tua itu emang nggak bisa kok membiarkan anaknya nonton apa sendiri, kita sibuk sendiri, anaknya ketawa, kita senang.
itu hati-hati karena apa yang dia lihat tuh mungkin bukan sesuatu yang Sebenarnya harus di dalam hal itu ditertawakan. terjadi bullying juga. Dia membuli film itu. Betul, Sebenarnya Sikap terjadi yang bullying. tidak Bully, respect iya. dia. Nggak ada rasa iba, nggak ada rasa cinta kasih sayang, empati, nggak ada tuh. Orang Lion King-nya jatuh, dia malah ketawa. Sebenarnya kan respon ini juga perlu diberi perhatian khusus. Makanya beruntung punya orang tua yang mengenal ini nggak beres gitu. Dan itu memang menyakitkan loh, karena saya tahu ilmu psikologi dan anak saya ini berarti bermasalah, ya itu menyakitkan toh bagi saya. Kalau saya itu defensif, tidak mengakui, tak diamkan pasti gitu. Tapi kan saya harus mengakui, ini anak saya Nggak berarti beres. punya masalah nih. Ini kalau tak Harus diamkan, diluruskan. saya nggak bertanggung jawab. Tapi menyakitkan Pak, mengetahui kebenaran Iya. bahwa anak saya bermasalah, itu menyakitkan. Dan itu anak psikolog ya, kok bermasalah. Nah itu kan kayak tertusuk ya Pak. Kayak misalnya saya nggak bisa menerima kenyataan gitu loh. Itu, tapi ya itu harus diterima sebagai bagian yang harus diluruskan gitu. Kebenaran itu memang menyakitkan. Ada usaha yang sadar tadi dilakukan oleh orang tua ketika menemukan persoalan yang bisa mengarah pada berkembangnya sikap-sikap yang tidak benar. Ini kan artinya orang-orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak itu harus paham apa yang harus dilakukan, apa yang tidak benar. Satu hal yang penting tadi saya pikir yang harus ditekankan lagi, mendampingi anak ketika mendeteksi ada cara respon dia yang berbeda, itu juga jadi penting untuk kita pelajari, untuk kita jadikan perhatian. Jadi ya ini juga Pak, refleksi, jangan-jangan saya itu ya responnya kayak anakku itu loh. Kalau saya sendiri responnya kayak anak saya nggak akan merasa itu masalah. Aneh. Dan kemungkinan kebanyakan orang tua begitu. Iya. Makanya anaknya Berkembangnya makin lama Nah makin makanya kalau jadi. ada orang yang datang ke psikolog bilang saya nggak ngajarin Bu gitu. Nah saya wawancara dulu kesehariannya gimana. Nah ketemu deh dia memang nggak ngajarin, tapi dia melakukan mencontohkan gitu kan. Ya memang nggak sengaja ngajarin Bu, tapi itu yang dicontohkan gitu. Maka kalau kita lihat yang di TV itu kan ada kan Bu, model terapi yang dipasang CCTV itu di rumah. Jadi terapisnya belum menerapi sebelum melihat interaksi di Super rumah. nanny segala macam Ya. itu. Lalu dibahas tuh, misalnya nih, itu menarik Bu. Bapaknya itu kelihatan gak empati banget gitu. Istrinya mulai ngurus anaknya, nyapu ke mesin cuci. Bapaknya tuh ngopi, baca koran dulu. Mau berangkat kerja, pamit aja berangkat. Istrinya itu dari early Pagi, morning gitu sampai pulang itu acak-acakan, bapaknya pulang baca sesuatu lagi. Nah ini ditunjukin tuh sama si super nanny-nya bilang, ini salah satu contoh kamu nggak peduli dan nggak empati. Gimana kamu mau mendidik anakmu itu empati? Oh kamu sendiri tidak melakukan hal ini dan anakmu akan menganggap memperbudak ibunya itu hal biasa. Ini ngeri ya Bu, mengabaikan menyakitkan. apa yang sedang ibu lakukan, nggak Betul. perlu ditanya Sebenarnya ada itu juga apa. bullying. Iya kan, jadi saya nggak empati kan, kayak mengeksploitasi pasangan hidup gitu. Nah ini menariknya kalau kita lihat pakai CCTV, kita nggak menuduh Pak, ada buktinya tuh loh dari pagi sampai malam apa yang kamu lakukan di situ. Dan kalau kamu ngajarin gini, mbok bantu mamamu, nggak ngefek. Nah, wong bapaknya aja nggak bantu gitu kan. Nah itu yang menurut saya, jangan-jangan orang tua yang nggak paham, mungkin dia melakukan itu dan tidak menganggap itu masalah. Baik, Bu, sekali lagi nih, kita tidak setuju terhadap pelaku yang melakukan perundungan, karena ini pasti dia melakukan karma buruk. Di sisi lain kita harus membuat Yang dirundung jadi kuat. dirundung menjadi kuat. Saya pikir harus ada titik temu di mana tadi Ibu bilang dari relasi kita harus saling menghormati. Ya.
supaya tidak terjadi ada yang namanya target sama pelaku. Yang bisa jadi pedoman buat anak-anak ini dari sisi yang kita mau kasih tahu ke anak-anak, kamu akan tumbuh jadi dewasa. Bekal apa yang selain tadi kalau berelasi sikap orang, bekal apa lagi yang kalau tadi kita jangan mengasosiasikan diri kamu dengan apa yang orang katakan. Bekal apa yang harus kita bekali supaya anak ini tidak kebablasan, oh aku ini bukan seperti yang kamu bilang. Padahal kita harus menyeimbangkan ini, jangan sampai kebablasan jadi atanya atau egonya yang muncul. Sehingga dia nggak bisa diberitahu. Tidak bisa diberitahu malah. Tidak Karena peduli dengan omongan enggak. orang. Ini butuh keseimbangan juga. Ini Kalau gimana? menurut saya yang perlu diajarkan itu adalah evaluasi dan refleksi diri. Itu yang perlu diajarkan, baik pada perundung maupun target. Itu artinya apa? Kalau setiap orang diajarkan untuk mengevaluasi dirinya sendiri, saya ini progresnya sampai di mana, kelemahan saya apa yang perlu saya lakukan, maka ketika saya itu menerima perundungan dari orang lain, seperti kata Bulani tadi, yang nggak bisa saya ubah, oke, saya nggak akan mengubah. Fisik, apa ya, mau operasi plastik, lebay kan? Tapi yang bisa saya ubah, misal Bulani itu mengatakan, Bu Susan tuh kalau ngomong sinis. Saya disindir-sindir sama Bulani gitu ya. Mulut pisau lah gitu. Dengan bercandaan kayak gitu. Itu kan sebetulnya Bulani membuli saya. Tapi mulut pisau ini kan berarti bisa saya ubah. Saya perlu merefleksikan, apakah yang dikatakan Bulani itu ada sisi kebenarannya, cuman Bulani itu cara ngomongnya ke saya itu enggak tepat. Nah, lalu anak itu diajarkan refleksi. Kalau itu benar, kamu bisa mengubah. Tapi bukan untuk Bulani. Mengubah untuk diri sendiri. Karena itu sesuatu yang memang bermanfaat buat kemajuan diri kamu. Ya, dan jangan mengubah itu karena kamu dikatain Bulani. Tapi Bulani itu memberi masukan yang meskipun menyakitkan, itu ada sisi benarnya. Dan kamu bisa mengubah itu untuk menjadi lebih baik, tapi bukan supaya tidak dibully Bulani. Kalau kamu sudah mengubah, dia tetap mengatakan saya itu bermulut pisau, sangat tajam lidahnya, forget it. Artinya dia nggak move on. Saya udah move on gitu. Saya sudah berubah. Nah, itu yang perlu kita ajarkan, kebiasaan refleksi dan evaluasi gitu. Kalau saya hubungkan dengan program dari Kemendikbud yang baru ini, Mindfulness. Iya. Jadi dasarnya memang Kesadaran diri. Maka kalau kita lihat Dhamma, sangat beruntung bahwa kita mendapat format yang sudah pas dari Sang Buddha, yaitu 4 usaha benar. Itu kan salah satu dari kalau kita bermeditasi, apa yang keluar menjadi objeknya, itu kan salah satu diantaranya kan 4 usaha benar. Bahwa kalau ada sesuatu yang baik dalam diri saya, itu nggak bisa berhenti di situ. Harus kita kembangkan. Sebaliknya, ada yang baik, tapi saya belum punya. Bu Susan yang punya, saya belum punya. Maka saya jangan iri sama Bu Susan, tapi belajarlah untuk mengembangkan apa yang tadinya saya nggak punya. Sebaliknya, kalau ada hal yang buruk dalam diri saya, ya jangan minder, jangan bertahan defensif, buang aja. Sebaliknya, kalau ada hal buruk yang saya belum punya, tapi Bu Susan punya, nggak usah saya membuli Bu Susan, tapi jangan sampai saya belajar tutup pintu dari arah itu. Jadi sebenarnya 4 usaha benar ini merupakan satu yang wah, pedoman yang luar biasa. Kita dibully, ya nggak apa-apa lah. Yang dibully apanya sih? Itu apakah sesuatu yang saya kurang? Kalau saya kurang padahal itu hal yang baik, ya aku belajar lah. Makasih ya kamu bully, sehingga aku tahu apa yang bersalah dalam diriku. Malah bisa jadi senjata yang luar biasa untuk memotong apa yang jelek. Sebaliknya kalau ada hal-hal yang ini cuma iri, saya tahu bahwa itu nggak perlu diurus. Jangan sampai masuk ke dalam pola hidupku sehingga aku akhirnya malah seperti dia. 4 usaha Ya karena memang orang tua itu kadang-kadang salah ngajarinya itu Pak, membesarkan akal.
Jangan didengerin, Hmm. berhenti sampai di situ Iya, aja. Kamu nggak iya. seperti itu gitu. Kamu itu lebih baik dari dia gitu. Ini salah. Kalau saya dibully, saya minta dia mikir, apa yang dikatakan orang itu adakah memang yang kamu punya? Oh iya, saya memang pendek, ya udah itu nggak bisa diubah, nggak usah beli obat, malah nanti mati. Saya bilang gitu kan. Apalagi yang dikatakan, saya itu nggak empati. Nah, dalam hal ini apa yang membuat temanmu itu mengatakan begitu gitu. Nah, lalu kita diskusi. Lalu kita tunjukkan, lah bagian ini memang kamu kurang empati. Bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Mungkin kamu nggak tahu kalau itu nggak empatik. Sekarang saya beritahu, ini contoh perilaku tidak empatik. Meskipun kamu tidak sengaja melakukan. Nah, diskusi macam ini memang Mencerahkan ya Bu. tapi nggak menyenangkan, toh Bu, nggak dibela. Hmm. Saya nggak membela loh. Nggak membela, wah anakku, mana temenmu kurang ajar. Enggak, saya Pada nggak. harapan anak kebanyakan seperti itu. Tapi kalau orang tua biasa melakukan ini, anak itu nggak akan sakit hati lagi kalau nggak dibela. Biasanya tuh kan orang tua suka bela anaknya. Salah Bu, Ini dibelain. yang bikin kalau ada orang ngomong rasional itu menyakitkan, Pak. Karena orang itu mengadu pengen cari teman untuk bersekutu gitu. Maka kalau anak biasa kita ajak diskusi macam ini, dia nggak akan cari geng untuk mencari pendukung gitu. Biasanya anak cari geng itu kebiasaan di rumah itu selalu dibela. Begitu dia tidak ada yang bela, geger ya. Ya gitu. Nah ini memang orang tua juga harus jernih untuk melihat gitu. Jangan, karena orang tua itu juga ata kan Bu. Anakku diginiin, Iya. kurang ajar ini aku. Anakku. Gitu. Iya, lalu balaslah gitu. Kamu itu gini-gini, terus malah kita gantian jelek-jelekin. Lah orang tuanya itu malah kita itu jadi jelek-jelekin orang tuanya yang dulunya anaknya nggak paham bahwa orang tuanya gitu jadi paham kan. Nah itu menurut saya memang beratnya itu di situ ya. Memang jadi orang tua itu kalau kita ingat Sadguru, salahmu sendiri kamu milih jadi orang tua, toh pilihan hidup itu banyak. Kalau kamu sudah memilih menikah, jalanilah dengan benar. Itu pilihannya kamu hidup sebagai selibat atau kamu menikah gitu. Selibat itu sudah memangkas jalan yang lebih pendek. Karena kalau menurut Sadguru, setelah kamu menikah, usia 50 atau 60, kamu itu harus belajar menjadi selibat. Iya. Nah, kamu sejak awal memilih jadi selibat, penderitaan yang ini tuh Sudah hilang. terlampaui. Tapi kalau kamu memilih ini ya konsekuensinya jalanin dong gitu. Nah itu yang menurut saya, jadi orang tua itu sebetulnya pilihan gitu. Nah kalau sudah memilih, ya hadapi semua derita menjadi parent gitu loh. Jangan, ya memang psikolog itu jadi kayak semacam dijadikan tempat untuk mengalihkan penderitaan gitu. Karena tolong dong psikolog tanpa saya harus berusaha, nggak bisa gitu. Psikolog itu penderitaannya adalah punya klien yang bikin pusing, yaitu kamu, itu penderitaan saya gitu. Tapi saya nggak bisa menggantikan peranmu sebagai parent. Nah ini yang harus kita sadarkan ke klien. Saya bukan kepanjangan tanganmu gitu. Saya hanya bisa membantumu untuk menunjukkan jalannya. Kamu yang perlu melakukan gitu. Dan nggak semua orang tua suka loh dengan psikolog itu. Saya itu sering ditolak parent Bu kalau di sekolah. Jangan sampai ketemu Bu Susan. Kalau ketemu Bu Susan itu menyakitkan gitu. Nggak suportif. Ya memang saya nggak support perbuatan buruk gitu kan. Tapi saya tidak berkecil hati kalau dikatakan nggak suportif. Karena sebetulnya saya support. Dengan tidak memanjakanmu itu saya support gitu. Kalau saya menggantikan peranmu sebagai parent, kamu nggak akan pernah naik tingkat gitu kan. Gitu. Dan kalau kamu mau ngomong ke anakmu, jangan melalui aku. Tak ajari caranya ngomong ke anak. Gitu. Nah ini emang sindrom hero itu juga ada pada psikolog. Betul. Problem solver. Jadi andalan. Bu, setuju nggak kalau anak sudah dibekali dengan kemampuan untuk memahami dirinya, bisa menerima apa yang terjadi dari luar terhadap dirinya, terus
kita juga sudah bekali orang yang supaya tidak jadi perundung. Saya pikir satu hal yang ini akan jadi bekal buat anak-anak kita ke depan itu kuat, itu kalau mereka rajin atau suka atau terampil berbuat baik. Jadi kalaupun dia dihina, tapi Nggak apa-apa. saya ini oke kok. Saya apa ya? Saya nggak tahu nih jalannya seperti apa ya. Kamu orang baik yang suka berbuat baik belum tentu lepas dari perundungan, tapi paling tidak Dia punya kekuatan untuk punya menahan. kekuatan. Ya. Itu gimana melihatnya? Jadi bekal juga nggak sih buat anak-anak? Gini, anak yang berbuat baik tapi dengan tujuan tidak untuk Dirundung. mendapatkan pujian, itu akan paham bahwa orang yang berbuat baik itu tidak imun terhadap perbuatan buruk orang lain. Tidak imun. Kalau saya berbuat baik, itu tidak imun terhadap perbuatan jahat orang. Tapi kalau orang itu berbuat baik hanya ingin dipuji, itu tidak akan imun terhadap perbuatan jahat orang. Maka kita perlu menanamkan pada anak kita, kalau kamu berbuat baik, ya Demi fokuslah banyak pada perbuatan baik. itu. Kamu nggak perlu mikir konsekuensinya. Konsekuensi itu akan datang sendirinya gitu. Dan biasanya anak yang tidak fokus pada ingin mendapatkan sesuatu karena perbuatan baiknya, dia itu akan bisa melihat buah dari perbuatan baiknya, bukan semata-mata karena dipuji. Akan bisa melihat gitu. Jadi kalau misalnya kok banyak orang ya lebih minta tolong ke saya, ini buah loh. Tapi kalau saya nggak dipuji sama kelompok itu, saya nggak akan pedulikan karena saya sudah melihat buah yang lebih berkaitan dengan perbuatan baik saya gitu. Kalau diejek itu bukan buah dari hasil saya gitu. Buah dari hasil saya itu adalah banyak orang yang datang ke saya ketika punya kesusahan. Itu artinya orang itu merasa aman Kalau bersama kalau saya. bersama saya. Nah, kalau anak dibiasakan berbuat baik bukan untuk mendapat pujian, dia akan imun. Tapi kalau anak itu berbuat baik supaya mendapatkan pujian, nggak akan imun. Saya pikir perbuatan baik ini jadi faktor untuk apa? Menggerakkan semesta dia terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebenarnya Walaupun- kalau orang berbuat baik itu kan dimulai dari pikiran kan. Pikiran, perbuatan. Perbuatan bisa ucapan, bisa fisik. Nah, pada waktu kita ini kosong dari perbuatan baik, itu kan dihantam kan gampang. Tapi kalau kita sibuk dengan berbuat baik, mau dihantam apa enggak ketemu. Karena banyak apa? Shield ya. Ya. Perisai yang melindungi kita. Jadi saya diomongin nggak kepikir gitu Nggak loh. kepikir. Karena saya sedang konsentrasi untuk berbuat baik. Atau situasi malah berubah karena dia nggak. Ini ada iklan Thailand lagi-lagi saya ingat itu anaknya kan udah gemuk, jadi potensi udah Potensi bully. potensi jadi Dibully. dibully. Orang tuanya tukang sapu jalan. Satu kelas itu bisa dengan alasan banyak menggunakan keadaan dia untuk jadikan bahan bully. Tapi teman-temannya respect karena dia ini sering pulang duluan, bantu mamanya di jalan. Karena dia tahu kalau dia punya tujuan mulia, nih saya harus bantu orang tua karena mama saya lututnya sakit. Waktu di gurunya datang, yang dia dapati adalah teman-temannya itu ditanya, oh dia bantu mamanya. Jadi sampai nggak ada yang kepikiran mau bully. Karena anak ini anak baik gitu. Ya emang sih Pak. Tapi kita nggak perlu menanamkan ke anak bahwa ketika kamu berbuat baik, pasti nggak ada yang berbuat buruk. Iya. Itu nggak benar. Karena ada tetap orang yang berbuat Iya, buruk gitu. iya, Tetapi orang yang berbuat baik demi perbuatan baik itu akan merasakan buahnya. Iya, Gitu. iya. Ya kayak dia jadi sadar bahwa teman-temannya itu aman bersama dia gitu kan. Itu yang dan orang itu akan jadi respect sebetulnya. Dan seandainya pun dia dibully, dia nggak bingung karena aku sibuk nyapu. Bantu mama saya. Aku nggak punya waktu untuk ngurusin bulinya kamu. Aku ini sedang membantu orang tua. Perbuatan baik ini kan seperti shield ya, seperti perisai. Jadi kalau seandainya
ada anak dibully dan dia kena bully, kalau menurut saya ya ini agak gobloknya dia sendiri, karena ada pilihan bahwa dia nggak usah kena tersinggung oleh apa yang jadi. Dan itu yang Bully saya orang. pelajari dari ibu saya ya. Jadi kenapa, terutama saya nggak tahu saudara-saudara saya yang lain. Ibu saya itu dulunya miskin gitu ya. Dapat orang Chinese jadi kaya. Tapi bapak saya bukan orang kaya. Dari usahanya jadi kaya gitu. Pembantu ibu saya itu 2 anak, pembantunya 1. Anaknya 9. Berarti kan pembantunya 4 atau 5 kan. Nah, ketika bapak saya bangkrut, bener-bener nggak punya uang sepersen pun. Ibu saya itu jualan mie bungkusan ya Bu. Dan yang disuruh keliling saya loh. Mie terus dibungkus kasih sambal itu ya, keliling gitu. Ibu saya mengajarkan pada kita semua yang namanya harta itu tidak pernah abadi. Yang namanya kedudukan itu tidak pernah abadi. Dulu miskin, Anicca, ya. kita jadi kaya, sekarang miskin lagi. Bahkan pembantu-pembantu ibu saya itu jadi lebih punya duit dibandingkan ibu saya. Dan ibu saya itu mengajarkan ke kami, gak perlu malu kalau kamu jualan di pembantu. Nah, kalaupun ada orang mengejek, ibu saya mengatakan begini, mereka gak kasih uang. Kalau cuma diejek dia, terus kita itu menderita, mau makan apa? Gitu. Kalaupun dia kasih uang, mengejek, kembalikan uangnya gitu. Karena saya tidak butuh ejekan dengan kamu memberi saya uang. Nah, itu yang membuat saya merasa ibu saya itu nggak takut dibully gitu. Dan ibu saya mengatakan jual bakmi itu nggak nyuri. Ini lebih mulia daripada saya utang orang nggak bayar. Gitu. Kalau saya utang orang nggak bayar, saya menyengsarakan orang. Saya jual bakmi itu bikin orang kenyang, saya dapat untung gitu. Nah, ini yang buat kami anak-anaknya itu jadi nggak malu, Bu. Padahal dulunya ya, bapak saya itu orang lain belum punya mobil, itu punya sedan 2, punya truk 3, karena pengusaha ya. Anaknya cowok-cowok nih, bukan yang cewek, itu punya Vespa, punya Yamaha merah warnanya itu ya. Anak ceweknya sih jalan kaki sama naik sepeda gitu. Beda gitu perlakuan terhadap anak cowok. Punya telepon. Orang lain tuh nggak punya telepon, Bu. Listrik di tempat kami 1.300. Yang lain itu pakai petromak atau lampu minyak. TV di tempat saya itu udah berapa ini nih Pak Adi? Segede itu. Pada zaman itu ya. Oh, yang itu loh, ada tiangnya di bawah itu loh, gedenya segitu. Semua orang nonton TV di rumah saya. Kami nggak pakai aki loh, listrik. Nah, sekaya itu ya, itu udah jatuh di Jogja itu masih sekaya itu loh Bu. Dulu di Surabaya bapak saya itu kayaknya punya pabrik kain atau apa gitu. Nah, sampai ibu saya itu jatuh itu, bapak saya lalu agak nggak berdaya gitu kan. Ibu saya tahu Pak, cateringan untuk napi, pakai bulgur. Nggak doyan kan napinya Bu. Tahu nggak apa yang dilakukan napi? BAB ditaruh di rantang, dikembalikan ke ibu. Itu penghinaan ya. Tapi ibu protesnya mereka. Ya, tapi kan itu penghinaan bagi yang masak kan. Ibu saya nggak marah loh. Dia mengatakan ini bagian dari hidup. Dan mereka begitu karena protes, kayak Pak Adi bilang, ya kita harus melakukan ini gitu. Itu yang saya lihat. Mungkin saya jadi imun terhadap perundungan itu karena ibu saya itu nggak peduli, nggak merasa dihina loh ada BAB di rantang itu. Ini yang membuat saya, oh ibu saya ini berarti bukan itu tujuan hidup itu gitu. Nah ini yang saya belajar banyak dari ibu. Ibu saya itu tuh SD nggak lulus loh Pak, nggak berpendidikan gitu. Tetapi prinsip hidupnya itu luar biasa gitu. Dan dari kecil itu saya merasa ini yang harus saya pelajari. Apa yang dilakukan ibu, dan ibu saya nggak sombong loh, nggak ngajarin itu pembantu kita dulu kurang ngajar, enggak loh Pak. Dia mengatakan ya emang sekarang kita lebih miskin dari pembantu kita, dan kita hidupnya tuh satu kampung karena memang ibu tuh ngambil pembantu dari kampung kami. Nah kalau mereka dipulangkan ya tetangga kami kan Bu gitu. Nah ini yang hebatnya ibu saya adalah nggak perlu membalas pembantu kita kalau dia mengejek gitu. Artinya
dulu mungkin dia juga merasa terhina loh jadi pembantu saya. Kan itu tetangga gitu. Nah, ini yang saya lihat imunitas terhadap bullying atau perundungan itu karena ini hal-hal yang ibu saya ajarkan melalui perbuatannya itu, bahwa tujuan hidup itu bukan masalah tersinggung. Tapi sebenarnya di situ ibunya Bu Susan sudah mengerti anicca dukkha anatta Betul. itu. Enggak abadi, roda itu berputar gitu. Dan kita diajak nggak apa-apa. Itulah anicca dukkha anatta. Ya. Demikianlah ibu bapak saudara-saudara, sesuatu yang kelihatannya sepele ternyata tetap connect dengan Dhamma. Maka beruntunglah kita yang sudah ketemu dengan Dhamma, dan semoga apa yang kita pelajari dari talk show pada hari ini membawa pencerahan bahwa tetaplah kita harus berbuat baik. Jangan merundung. Dan kalaupun kita dirundung, tetaplah berbuat baik. Karena semuanya tidak kekal. Apapun kondisi kita, tetap ada benih-benih duka. Dan kalau kita mengerti anatta, tidak ada yang merundung kita. Apa toh? Semuanya lewat. Atta tidak ada. Sulit, tapi kita sudah belajar dari ibunya Bu Susan yang luar biasa. SD gak lulus, tapi anicca, dukkha, anatta ngelotok di dalam kehidupan kesehariannya. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua.